Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun berada, ketemu dengan saya kembali Dr. Iwande Gunawan, salah satu pakar hipnoterapi di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang tangki cinta anak gitu. Sekali lagi saya akan berbagi tentang tangki cinta anak. Sebelum kita mulai, buat teman-teman sahabat semua dimanapun orang tua yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like dulu, dan nyalakan notifikasinya sehingga ketika ada video-video baru dari kami, maka teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih buat sahabatku dimanapun berada yang sudah subscribe. Baik teman-teman, channel ini adalah channel tentang pemberdayaan diri, mulai dari hypnoparenting atau tentang parenting, yang kedua tentang terapi, hipnoterapi, NLP, coaching, inspirasi dan motivasi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, membuat komen, silahkan komen. Buat teman-teman juga yang ingin dibuatkan videonya tentang pemberdayaan diri, silahkan juga di komen. Baik, dan kita mulai ya teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa kita akan membahas tentang tangki cinta anak. Bagaimana kita mengenali tangki cinta anak. Dan ini penting sekali sahabat semua, teman-teman orang tua, dengan mengenali tangki cinta anak, kita bisa memberikan cinta yang terbaik, kasih sayang yang terbaik. Dan sahabatku, teman-teman semua, oke, ada dua tangki cinta anak yang harus diketahui dan dikenali oleh orang tua. Yang pertama tentunya ini tangki cinta anak dari siapa? Dari bunda, dari ibunya, dari mamahnya, dari uminya. Dan sahabatku orang tua dimanapun berada, tangki cinta yang kedua adalah tangki cinta anak dari ayah. Dan kita sebagai orang tua wajib mengisi dua tangki cinta anak ini. Karena kalau tangki cintanya kosong, nanti kita akan bercerita bagaimana sih kalau tangki cinta anaknya kosong, apa yang terjadi. Ini diibaratkan kalau tangki di rumah, tangki air di rumah kita kosong, apa yang terjadi? Ibu nggak bisa cuci baju, nggak bisa cuci piring, nggak bisa mandi. Maka yang terjadi di rumah terjadi kekacauan karena nggak ada air, karena tangkinya kosong. Begitu juga dengan tangki cinta anak. Ketika tangki cinta anak kosong, maka akan ada kericuhan, kekacauan, apa yang disebutnya. Nah, kita kenali dulu ya, apa sih tangki cinta anak kita tuh? Ada 5 tangki cinta anak. Kalau Gary Chapman dan Ross Campbell dalam bukunya menyebutnya 5 bahasa cinta anak. Ini hal yang sama saja. Teman-teman sering menyebutnya 5 tangki cinta anak. Baik, dan yang pertama, orang tua yang pertama adalah waktu yang berkualitas. Sehingga tangki cinta pertama anak adalah waktu yang berkualitas. Waktu dari siapa? Dari orang tuanya tentunya. Dan yang kedua adalah kata-kata positif, dukungan atau pujian. Sehingga ini yang dibutuhkan oleh anak-anak kalau tangki cintanya adalah tangki cinta kata-kata positif, dukungan, pujian. Dan kita lanjut ya sahabatku. Dan yang ketiga, ini yang ketiga, tangki yang ketiga adalah sentuhan fisik. Sehingga kalau tangki cinta anak, yang tangki cinta anaknya sentuhan fisik, maka dia senang dipeluk, senang dipegang tangannya, senang berdekatan dengan orang tuanya. Dan yang keempat, pelayanan atau bantuan. Anak yang memiliki tangki cintanya pelayanan atau bantuan senang tuh kalau dibantu oleh orang tuanya, senang kalau dibantuin ngerjain PR, senang kalau tali sepatunya dibantuin ditalikan oleh anaknya. Oke, dan yang terakhir tangki cinta yang kelima, sahabatku para orang tua dimanapun berada, adalah hadiah.
Anak yang tangki cintanya hadiah, paling seneng kalau ayahnya pulang dari luar kota bawain hadiah. Ibunya kasih hadiah. Dan Pak orang tua dimanapun berada, 5 tangki cinta ini harus dikenali betul-betul. Saya memiliki 3 anak dan ketiga anak ini tangki cintanya beda-beda. Anak yang bungsu, tangki cintanya adalah sentuhan fisik. Jadi senang kalau dipeluk, senang kalau berdekatan, dipegang tangannya. Anak yang kedua justru sebaliknya, paling nggak seneng tuh kalau misalnya dipeluk gitu. Dia tangki cintanya adalah waktu yang berkualitas. Jadi kalau senang, kalau saya keluar sering keluar kota dan kapan kita jalan-jalan, kapan kita pergi bareng lagi. Jadi yang ditanyakan adalah waktu yang berkualitas bersama dia. Dan tangki cinta anak yang pertama saya adalah kata-kata positif, pelayanan. Jadi kata-katanya harus positif. Ada kata-kata negatif sedikit saja dia langsung bisa marah, tersinggung. Oleh karena itu, Pak orang tua dimanapun berada, silakan kenali 5 tangki cinta anak ini. Waktu yang berkualitas artinya anak sahabatku dimanapun berada, anak teman-teman semua, berarti dia menginginkan waktu yang lebih banyak dengan orang tuanya. Yang kedua adalah kata-kata positif. Anak yang memiliki tangki cintanya kata-kata positif, maka paling senang kalau dikasih pujian, paling senang kalau dikasih dukungan, dikasih support dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang positif, yang memberdayakan. Dan yang ketiga adalah sentuhan fisik tadi. Anak yang ini, yang tangki cintanya sentuhan fisik, maka senang kalau dipeluk gitu, kalau senang kalau dideketin, berdekatan gitu. Dan nggak semua orang senang dipeluk. Ada anak yang kalau bukan tangki cintanya bukan sentuhan fisik, maka kalau paling dipeluk saja sama orang tuanya, "Pak, ngapain sih, Mah? Pak, ngapain sih?" gitu. Biasanya begitu. Dan yang keempat, pelayanan atau bantuan. Anak ini biasanya yang tangki cintanya pelayanan atau bantuan, paling senang kalau dibantuin mengerjakan tugas, mengerjakan PR, dibantuin melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, yang kelima, tangki cintanya hadiah. Senang kalau dikasih hadiah. Teman-teman, Bapak Ibu, dimanapun berada, Pak orang tua, coba kenali juga tangki cinta teman-teman. Ada seorang ibu atau istri, kalau dibawain hadiah oleh ayahnya, "Pak, ngapain sih beli hadiah segala? Mending uangnya ditabung." Kenapa? Karena tangki cintanya bukan hadiah. Bisa jadi tangki cintanya waktu yang berkualitas. Dikasih hadiah sebanyaknya pun, kalau misalnya tangki cintanya bukan hadiah, maka itu bukan cara kita memberikan cinta kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sekali lagi sahabatku, kenali 5 tangki cinta ini. Setelah mengenali, maka sahabat semua bisa memberikan cinta yang paling pas buat anak-anak kita. Kalau misalnya waktu yang berkualitas, maka sediakan waktu yang berkualitas, quality time. Ayah dengan anak, ibu dengan anak, ada juga family time. Gitu, waktu yang berkualitas buat anak-anak barengan, satu keluarga ngumpul. Kalau tangki cintanya hadiah, maka ayah yang biasa pergi ke luar kota, seperti saya ngasih pelatihan di luar, maka sesekali bawain hadiah agar anaknya senang. Benar-benar kenali. Bisa jadi tangki cintanya tidak semua ada. Bisa jadi tangki cintanya cuma 1 atau 2 atau 3 dari 5 tangki cinta ini. Dan saya, seperti yang sampaikan tadi, ada 3 anak yang beda-beda tangki cinta anaknya. Baik sahabatku. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana sih mengenali mengenali 5 tangki cinta anak. So, kita akan membahas cara-cara mengenali 5 tangki cinta anak. Yang pertama, amati cara anak mengungkapkan cintanya kepada orang tua. Amati ketika anak-anak teman-teman mengungkapkan cintanya kepada teman-teman, sahabatku. Kalau misalnya anaknya, "Pak, kenapa sih keluar kota aja? Kapan kita mainnya? Kapan kita pergi barengnya?" Dari ungkapan itu saja kita akan tahu bahwa tangki cinta anak adalah tangki cinta quality time atau waktu yang berkualitas. Tapi kalau orang tua sering keluar kota dan yang ditanya, "Pak, nanti kalau pulang dari Jakarta, pulang dari sana bawain hadiah ya?" Artinya anak tersebut tangki cintanya adalah hadiah. Tapi kalau bahasa cinta, "Ya udah Bu, Bunda, udah lama nih nggak dipeluk, udah lama kita nggak berpelukan bareng gitu."
atau pingin dipeluk, pingin dipijitin, pingin dielusin, artinya tangki cintanya adalah tangki cinta sentuhan fisik. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, amati cara anak mengungkapkan cintanya pada orang lain. Dengan mengamati ini, ke orang lain bisa ke siapa? Ke saudara, ke tantenya, ke neneknya, ke kakeknya. Dengan mengamati ini saja, kita akan tahu bahwa apa sih tangki cinta yang dimiliki oleh anak tadi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mendengarkan permintaan yang paling sering diajukan. Dengan mendengarkan tadi, seperti tadi, ya nanti bawain hadiah ya, nanti kalau pulang dipijitin ya, kalau kapan kita jalan-jalan lagi ya. Dengan mengamati permintaan dari anak, teman-teman, sahabatku, kita akan tahu juga tangki cinta anak apa sih. Kalau sering ngajak jalan, artinya quality time. Kalau sering minta bantuan, bantuin dong ya ngerjain PR-nya, berarti pelayanan. Kalau minta hadiah, berarti hadiah. Kalau minta, ya aku lagi down nih, minta dukungan, berarti kata-kata yang positif, ngasih semangat. Oke, dan yang keempat, perhatikan keluhan yang paling sering disampaikan. Kok ayah pergi melulu sih? Kapan kita pergi barengnya? Jadi keluhan-keluhan itu udah lama nih nggak dipijitin, udah lama nggak dielusin, udah lama nggak dapat hadiah. Dari keluhan-keluhan anak juga kita akan tahu apa sih tangki cinta anak tadi. Tangki cinta anak, teman-teman, sahabat semua. Dan yang terakhir, membiarkan anak memilih satu dari dua pilihan. Jadi kita yang minta, kamu mau jalan-jalan atau mau hadiah? Dari situ saja kita akan tahu tuh tangki cintanya apa. Kalau misalnya berarti jalan-jalan dengan orang tua, berarti quality time. Tapi kalau hadiah, berarti tangki cinta anak tadi hadiah. Mau dibantuin oleh ibu atau kerja sendiri misalnya. Dari situ, dari pertanyaan-pertanyaan kita diminta memilih anak, maka kita akan tahu apa tangki cinta anak tadi. Baik, tadi sahabat semua, orang tua sudah mengetahui ada 5 tangki cinta anak yang harus kita isi. Yang harus diisi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh ayah dan ibunya. Dan kita juga tahu bagaimana mengenali tangki cinta anak kita masing-masing. Maka sekarang kita lanjut bagaimana sih mengisi tangki cinta anak. Nah, tangki cinta anak harus diisi tiap hari oleh ayah dan ibunya, oleh orang tuanya, kita sebagai orang tuanya. Dan ketika berkurang dan mencapai level minimal, tangki itu minta diisi. Ketika penuh, masih di atas minimal, perilaku anak akan sangat baik. Anak merasa aman, dicintai, nyaman, diterima, dan dihargai. Maka tugas kita ngapain? Ngisi tangki cinta anak. Jangan sampai tangkinya di bawah standar atau di bawah level minimal. Nah, ketika tangki cinta sampai pada batas minimal, anak akan meminta orang tua untuk mengisi. Bagaimana sih anak meminta mengisinya? Nah, anak pertama akan meminta baik-baik. Misalnya dengan minta perhatian, minta hadiah. Jika tidak dipenuhi, maka anak akan mulai ngapain tuh? Berulah, mulai marah, nangis, ngamuk, dan berulah, misalnya mogok sekolah, tidak mau mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Dan ini yang sering sekali orang tua kurang peka, bahwa level cintanya itu udah benar-benar di bawah minimum, sehingga ketika awal minta baik-baik, tidak juga diisi, minta lagi baik-baik, tidak diisi, minta lagi baik-baik, dan tidak diisi. Akhirnya apa yang terjadi? Anak berulah gitu. Bukan hanya minta perhatian saja, tapi sudah mulai berulah, nangis, marah, ngamuk. Kenapa? Karena tadi minta tangki cintanya diisi. Jika orang tua tidak segera mengisi tangki cinta anak sampai batas minimal, pasti perilaku anak akan berubah. Jadi kalau diisi, teman-teman, jika segera mengisi tangki cintanya sampai batas minimum, maka perilakunya akan baik, akan tenang, nyaman buat semuanya. Tapi kalau nggak diisi terus di bawah batas minimum, maka perilaku anak pun akan menjadi perilaku yang negatif. Oleh karena itu penting sekali buat sahabatku dimanapun berada untuk lebih peka lagi sebagai orang tua, bagaimana sih tangki cinta anak kita, bagaimana tangki cinta dari ayahnya, bagaimana tangki cinta dari ibunya.
Oke, sahabatku semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenali tangki cinta anak, sehingga dengan mengenali tangki cinta anak, kita bisa mengisi tangki cinta anak. Tidak sampai atau tidak membiarkan anak kita tangki cintanya kosong. Apalagi benar-benar nggak ada tangki cintanya. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan di anak. Awalnya dimulai dari mana? Dari keluarga, dari orang tua yang tidak peka dengan tangki cinta anak yang kosong tadi. Selamat mengisi tangki cinta anak, sahabatku dimanapun berada, para orang tua dimanapun berada, dan menjadi orang tua yang terbaik buat mereka, membuat mereka menjadi anak yang hebat. Terima kasih sudah menonton, bergabung di sini. Yang di YouTube silahkan subscribe sehingga kita pun lebih semangat lagi untuk berbagi. Terima kasih sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.